Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Kita masih membahas tema TV lokal Jawa Barat siap beralih ke TV digital. Tapinya ini yang sedang kita bahas ya bersama 3 narasumber kita. Yang pertama ada Pak Roni Tabroni, Komisioner KPI di Jawa Barat. Kemudian Pak Eris Munandar, Ketua Umum ATSDI, dan juga Ibu Almadina Rahmaniar, dosen ilmu komunikasi dari Unpas, yang kemarin sudah melakukan penelitian ya, kajian bekerja sama dengan KPID Jabar. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Eris ya, bahwa yang namanya lembaga penyiaran harus mengeluarkan biaya sewa MUX gitu dalam penyelenggaraan ASO ini. Puluhan juta rupiah ya Pak Eris ya. Berapa besar itu Pak? Ya besar Mbak Dita, ya kalau di Jabodetabek kan 49, di Bandung 26, di kota-kota di Jawa Barat itu antara 13 sampai 15 juta. Jadi kalau misalkan satu lembaga penyiaran di Jawa Barat mau mengcover seluruh Jawa Barat itu, total sewa MUX-nya itu kurang lebih 120 jutaan satu bulan. Itu salah satu kendala ASO ya. Ada lagi kendala lain? Saya pikir bukan kendala, tapi bagaimana pemerintah bisa memberikan tarif MUX di saat proses ini mulai berjalan gitu kan. Kita juga di asosiasi tidak meminta gratis gitu kan, tapi bagaimana tarif itu disesuaikan terlebih dahulu sampai pelaksanaan analog switch off 2 November 2022 gitu kan, sehingga teman-teman ini sudah bisa bernafas gitu kan, bisa bergerak. Kan selama ini catatan di Jawa Barat tidak ada yang simulkas karena harus 2 dapur gitu kan, menghidupkan analognya, menghidupkan digitalnya gitu kan. Nah, jadi ini bisa biaya yang jauh lebih besar. Ketika mau digital on juga, ya tadi kan alasan dari Mbak Alma minta 90% dulu tercover, gitu kan, wilayah siarannya, gitu kan. Nah, jadi ini tinggal bagaimana pemerintah bisa memberikan skema yang terbaik lah bagi lembaga-lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran tidak pernah meminta gratis Pak Eris ya, tapi disesuaikan. Disesuaikannya itu sesuai dengan apa Pak Eris? Ya seperti tadi saya bilang, disesuaikan dengan kondisi saat ini. 2 tahun kita sudah bleeding akibat pandemi COVID-19 gitu kan. Kemudian ya bahasa kerennya relaksasi lah gitu kan. Relaksasi tarif sewa MUX gitu kan. Jadi mulai nanti 2 November ketika semua masyarakat sudah beralih, kita pun juga akan lebih banyak ditonton gitu kan. Karena selama ini kan pemirsa Indonesia itu masih menonton di 2 kubu, analog dan digital gitu kan. Nah, jadi ketika semuanya sudah pindah ke televisi digital, jadi head to headnya tuh enak gitu kan. Nah, sekarang kita bayar full sewa MUX, masyarakatnya juga masih belum banyak digiring oleh pemerintah gitu kan. Nah, ini juga jadi challenge tersendiri bagi televisi digital. Ya, terutama kalau di Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia kan semua TV sudah digital on gitu kan. Hanya ada beberapa anggota yang asalnya dari siaran analog, mereka bergabung ke kita. Di wilayah yang lain, di provinsi yang lain, kita minta untuk simulcast atau langsung digital on, gitu kan. Dan mereka mau. Hanya di Jawa Barat mudah-mudahan mulai di bulan Desember ini ada 1-2 yang tadinya analog bisa langsung digital on untuk siaran digital itu. Berarti kita kalau lihat lagi ya hasil kajiannya Bu Alma dan kawan-kawan itu kan yang pertama multiplexing ya minimal 90% katanya. Kemudian harga sewa MUX, kemudian ini catatan-catatan ya yang berdasarkan hasil penelitian itu. Kemudian kreativitas konten kreator katanya tadi. Saya ingin ke Pak Roni terlebih dahulu. Pak Roni, bagaimana mendengar hasil kajian Bu Alma dan kawan-kawan ini? Ya, ini penting ini membangun bridging antara hasil riset Bu Alma dan kawan-kawan dengan statementnya Pak Eris barusan itu. Jadi ini tidak bahwa negara harus hadir dalam kondisi seperti ini. Jadi kesimpulan bahwa TV lokal itu siap itu menjadi kabar gembira sebetulnya, bahwa mereka tidak ada yang tidak siap, tetapi catatannya itu mesti ada
upaya negara hadir untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan tadi, karena minimal tadi sampai ke ASO 2022 itu mesti ada relaksasi, bahasa Pak Eris barusan itu, konteks apakah misalkan sewa MUK gitu ya, kalau itu dianggap sebagai persoalan utamanya, maka bagaimana negara hadir di situ untuk memberikan keringanan seperti itu. Nah, tapi juga bahwa aspek yang lain dalam konteks tadi konten kreator misalkan gitu ya, ini juga kan sebenarnya justru ketika ASO ini terjadi, kemudian persaingan semakin ketat, maka yang dibutuhkan itu juga sebenarnya akhirnya kembali kepada TV lokal itu sendiri gitu ya, bahwa tingkat kreativitas itu mesti meningkat gitu ya. Kemudian sinergi dengan kekuatan atau kelembagaan lain juga harus dilakukan. Misalkan dengan konten kreator, apakah mereka yang ada di komunitas, yang ada di kampus, di sekolah, dimanapun ya, sehingga konten-konten kreator itu sebenarnya hari ini yang posisinya banyak sebenarnya di masyarakat itu bisa dirangkul gitu ya, dan menjadi bagian dari TV digital ke depan gitu ya. Jadi menurut saya memang tantangan gitu ya, ketika persaingan semakin ketat, maka yang dibutuhkan adalah kreativitas. Selain modal ya, tadi selain modal sewa MUK dan lain sebagainya, itu sebenarnya kreativitas yang dibutuhkan itu. Kreativitas dibutuhkan sekali, dan juga negara harus hadir dalam hal ini, regulasi begitu ya Pak Roni ya. Lalu kemudian langkah apa yang akan dilakukan oleh KPID Pak Roni untuk mensukseskan analog switch off ini? Pak Roni? Baik, kita beralih ke Ibu Alma dulu ya. Ibu Alma, berdasarkan dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bu Alma dan kawan-kawan kemarin ya, juga oleh 3 universitas lainnya, Bu Alma, apa kendala utama dari para lembaga penyiaran ini selain yang sudah disebutkan tadi, Bu Alma? Ya, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Eris juga, bahwa memang mereka menyadari betul bahwa pada saat siaran analog pun sebetulnya coverage mereka juga tidak 100%, bahkan dengan kualitas siaran yang ya semutan dan lain sebagainya gitu. Makanya mereka berharap bahwa dengan adanya, ibaratnya mereka mengeluarkan dana lebih untuk MUX ini, tapi mereka bisa mendapatkan coverage yang lebih besar gitu. Harapannya seperti itu. Dan juga mereka juga berharap ini juga diimbangi dengan kesiapan masyarakatnya gitu, sehingga seharusnya pemerintah juga melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi gitu, karena mereka dari lembaga penyiaran merasa bahwa yang selama ini melakukan sosialisasi secara masif itu baru dari KPID aja kalau di Jawa Barat, seperti itu. Nah, sementara KPID sendiri kan terkendala katanya dari aspek pendanaan maupun regulasi yang sebetulnya mereka juga hanya sebagai supporting system aja dalam program digitalisasi penyiaran ini. Sehingga mereka berharap bahwa masyarakat sebagai penerima informasi isi siaran juga mendapatkan sosialisasi yang optimal terkait digitalisasi penyiaran ini. Kemudian selain itu juga infrastruktur dari penyediaan MUX juga diimbangi dengan penyediaan decoder atau set-top box untuk masyarakatnya itu sendiri, sehingga masyarakat yang nantinya menerima siaran digital juga sudah rata semuanya memiliki set-top box, sehingga bisa menikmati siaran-siaran yang ditampilkan melalui siaran digital terestrial. Seperti itu, Mbak. Penyediaan set-top box begitu ya yang sangat diharapkan. Kita ke Pak Roni terlebih dahulu. Pak Roni, masih terhubung? Ya, siap. Pak Roni, tadi Pak Roni menyampaikan ya, negara harus hadir dalam ASO ini, terutama pemerintah dalam hal ini adalah regulasinya. Lalu langkah apa Pak Roni yang khusus KPID lakukan dalam mensukseskan ASO ini? Ya, isyarat penting dari temuan Teh Alma ya. Jadi Teh Alma menemukan dari respondennya bahwa
mereka banyak tahu itu sebenarnya karena KPD melakukan sosialisasi, dan memang kita setengah tahun terakhir ini itu agak fokus sosialisasi kaitan dengan ASO, baik dengan kita sudah KPD sudah ketemu dengan 6 kepala daerah, kemudian beberapa disko info, kemudian ke sosialisasi ke masyarakat, komunitas, kampus, termasuk hari ini juga ke sekolah di Indramayu, dan nanti minggu depan juga ke kampus lagi. Kita terus itu sebenarnya kita, walaupun tadi kata Pak Eris kita sifatnya supporting saja, sebenarnya ini kan tugas utamanya ada di pemerintah sebenarnya ASO itu ya. Tapi karena kita ingin memastikan dua hal, maka kita maksimal untuk konteks ASO ini. Nah, dua hal itu apa? Yang pertama, ASO ini tidak boleh ada yang dirugikan, sehingga masyarakat dan lembaga penyiaran khususnya TV lokal itu mereka jangan menjadi korban dalam konteks ini. Yang kedua, dalam penyediaan sarana itu ya, ketika masyarakat tadi, ketika lembaga penyiaran lokal, TV lokal sudah siap, maka ada kendala, maka negara harus hadir. Kemudian ketika masyarakat juga sudah siap, itu kan informasi dari riset Unpadnya, masyarakat juga sudah siap, catatannya juga sama, infrastrukturnya seperti apa. Jangan sampai ketika mereka siap nonton analog, nonton digital, mereka berada di area blank spot, atau TV mereka yang masih analog, sehingga mereka tidak bisa nonton karena tidak punya STB ya, set-top box itu. Nah, saya kira di sini banyak bolong-bolong gitu ya, yang menjadi catatan bagaimana negara hadir dalam konteks ini untuk menutup bolong-bolong tadi itu, supaya menjelang 2022 semuanya siap tanpa catatan. Kalau bisa kan begitu ya, atau paling minimal catatannya semakin sedikit lah gitu. Dan posisi KPID dalam posisi siap, kita siap membantu gitu ya, siap membantu pemerintah gitu ya untuk mensukseskan ini. Dan termasuk kan KPID Jawa Barat adalah KPID satu-satunya yang kemarin kan miji tombol hitung mundur ASO 1 tahun ya, ketika tanggal 2 November kemarin di anugerah penyiaran itu dan Kominfo kan pijit tombolnya dari Jawa Barat gitu ya. Jadi kita sangat siap sekali kalau konteksnya KPID. Sebagai supporter begitu ya. Kalau begitu salah satu cara untuk mensupport biasanya ada saran, Pak Roni. Apakah ada saran untuk lembaga penyiaran terkait mungkin ada etika penyiaran yang khusus akan diterapkan di Jawa Barat atau seperti apa, Pak Roni? Ya, kalau kaitan etika ya sebenarnya kembali ke regulasi yang hari ini kemarin masih mentok, yaitu ke P3SPS ya. Jadi standar siarannya ya tetap itu walaupun nanti sudah digital ya. Etika penyiarannya masih di P3SPS walaupun ada masih dalam ini ongoing juga sebenarnya proses revisi P3SPS, tapi memang kemarin di Rakornas ini deadlock, mentok, dan kemudian tidak jadi ditetapkan karena kita juga termasuk Jawa Barat adalah salah satu KPID yang berharap bahwa pematangan dulu revisi P3SPS karena masih banyak hal yang harus dilakukan, termasuk uji publik, menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya gitu ya, karena termasuk KPID Jawa Barat yang melakukan 2 kali FGD untuk menyerap informasi terkait dengan rencana revisi P3SPS. Nah, yang lain tidak gitu ya, sehingga kita menganggap ini masih timpang. Jadi kalau P3SPS itu diterapkan secara nasional, maka setidaknya ada upaya di tempat-tempat lain juga melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk revisi P3SPS itu. Jangan sampai kita revisinya belum, prosesnya belum selesai, kemudian secara terburu-buru ditetapkan, sehingga itu akan menjadi persoalan di kemudian hari.
Semakin mengerucut ya kendala-kendala analog switch off ini, terutama dari sisi bayar berbayarnya katanya begitu. Berbicara soal bayar berbayar, pemirsa, saya dan teman-teman sekarang sedang senang ya nonton TV streaming. Ada yang berbayar tapi banyak pula yang gratis. Akankah hadirnya platform di luar TV ini menjadi hal positif atau justru negatif bagi pertelevisian digital? Saya akan tanyakan ini ke Bu Alma, tapi usai jeda berikut ya. Tetaplah bersama kami dalam Time to Talk.